Setelah stadion kosong, ternyata terjadi banyak gol di ajang Liga Inggris. Ansu Fati mendapatkan peran baru di timnas Spanyol. Edinson Cavani menjadi pemain dengan gaji nomor 4 terbesar di Manchester United. Lalu ketemu lagi dengan gilabola.com, semua update paling penting untuk Anda. Barca hanya memiliki 5 pemain utama. Ronald Koeman memutuskan untuk menggabungkan sesi latihan skuad utama Barcelona dengan tim cadangan di bawah asuhan Garcia Pimienta pada hari Selasa 6 Oktober waktu setempat karena kehabisan pemain. Saat ini Barca masih memiliki beberapa pemain internasional yang tetap berada di Camp Nou dan para pemain cedera, namun jumlah mereka bisa dihitung dengan jari tangan. Hanya ada 5 pemain skuad utama yang bersama Ronald Koeman saat ini, yaitu Neto, Serginho Dest, sang pemain yang baru saja datang dari Ajax Amsterdam, Gerard Piqué yang sudah pensiun dari tim nasional, pemain muda Carles Aleñá, dan striker asal Prancis Ousmane Dembélé yang tidak jadi meninggalkan Barca musim panas ini. Sisanya sebanyak 24 pemain kini tengah bersama tim nasional masing-masing atau tengah memulihkan kondisi mereka di gym. Dari 5 pemain yang Koeman miliki saat ini, hanya 3 yang diperhitungkan oleh Ronald Koeman, yaitu Aleñá, Neto, dan Dest. Sedangkan 2 pemain lainnya, Piqué dan Dembélé, karena satu dan lain hal, harus absen dalam sesi latihan. Chelsea paling boros di Liga Inggris. Chelsea menjadi pemain yang paling boros dalam belanja pemain musim panas ini setelah menghabiskan 226,1 juta pound untuk mendatangkan pemain baru termasuk Timo Werner, 860 miliar rupiah, Hakim Ziyech 707 miliar, Edouard Mendy 420 miliar, dan Ben Chilwell 956 miliar. Yang terbesar dari semua adalah perekrutan Kai Havertz dari Bayer Leverkusen dengan nilai 1,3 triliun rupiah. 5 teratas tim Liga Inggris yang paling boros belanja pemain baru pada musim panas 2020 ini adalah seperti dilaporkan oleh The Sport: Chelsea dengan 226,1 juta pound, Manchester City 147 juta pound, Aston Villa 85 juta pound, Leeds United 84,5 juta pound, dan Wolves 83,6 juta pound. Stadion kosong malah banjir gol. Ada sejumlah statistik menyangkut 4 pekan pertama kompetisi Premier League pada musim baru 2020-2021 ini. Sudah terjadi 144 gol dari 38 pertandingan dari 4 pekan pertama musim yang baru. Jumlah segitu adalah 40 gol lebih banyak daripada 38 pertandingan pertama pada musim yang lalu 2019-2020. Ada rata-rata 3,79 gol per pertandingan, terbanyak kedua sesudah rata-rata 3,95 gol untuk musim 1930-1931. Dari 38 laga musim ini, 11 diantaranya usai dengan jumlah gol total sedikitnya 5. Itu setara dengan 29% yang merupakan persentase tertinggi sejak 1960-1961. Dari 7 gol yang ditelan oleh gawang Liverpool pada laga hari Minggu kemarin, itu merupakan pertama kalinya sebuah tim juara bertahan Liga Inggris kebobolan 7 gol sejak Arsenal menderita hal yang sama pada tahun 1953. Rata-rata ada 4,05 peluang emas per pertandingan, rata-rata yang tertinggi sejak Opta menciptakan istilah ini dan mencatatkannya sebagai statistik pertandingan. Jumlah shots per game lebih rendah dibandingkan musim lalu, tetapi keberhasilan tembakan dibandingkan dengan gol naik drastis menjadi 16,1% dibandingkan hanya 11% pada musim 2019-2020. Antonio Rudiger takutkan reaksi dari fans Chelsea. Pemain berusia 27 tahun Antonio Rudiger khawatir mendapatkan serangan balik dari supporter fanatik The Blues jika dia merumput bagi Tottenham Hotspur. Rudiger hampir saja merampungkan proses transfernya ke Spurs setelah dia melakukan pembicaraan positif dengan pelatih Spurs Jose Mourinho yang juga pernah mengasuh The Blues pada 2 periode berbeda. Sementara, tim London Barat itu juga tidak terlalu tertarik untuk melakukan bisnis dengan Spurs karena mereka terikat pada kebijakan untuk tidak menjual pemain ke klub rival utama mereka. Baru 5 laga, pelatih Valencia ancam mundur.
Gagalnya manajemen Valencia untuk mendatangkan pemain baru pada musim panas ini membuat pelatih baru klub itu, Javi Garcia, ingin mengundurkan diri. Setelah melepas beberapa pemain kunci seperti Ferran Torres, Dani Parejo, Francisco Quellin, dan Rodrigo Moreno, direksi Los C hanya menggantinya dengan para pemain yang sebelumnya dipinjamkan ke klub lain dan mengambil dari tim B. Beberapa nama yang kabarnya sudah sempat diincar oleh Valencia untuk memuaskan keinginan pelatihnya, seluruhnya gagal diboyong hingga hari terakhir jendela transfer. Sebelum kita melihat kekecewaan dari Atletico Madrid terhadap pemainnya sendiri serta usaha mulia dari Mesut Ozil membayari gaji Gunnersaurus, maskot Arsenal, klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. Presiden Inter Milan menjadi penyebab Raja Nainggolan gagal transfer. Presiden Inter Milan Steven Zhang menjadi aktor utama yang menyebabkan gagalnya Raja Nainggolan kembali memperkuat Cagliari menjelang akhir dari bursa transfer musim panas. Steven Zhang meminta setidaknya 174 miliar rupiah dari Cagliari untuk mempermanenkan status dari Nainggolan. Sang presiden Inter Milan enggan memberi diskon apapun meskipun dia sebenarnya tetap menerima metode pinjaman, tetapi tetap harus ada kewajiban pembelian bagi Cagliari pada akhir musim nanti. Angka yang diminta oleh Steven Zhang memang menjadi kendala utama karena tim asuhan Eusebio Di Francesco tidak memiliki dana sebesar itu untuk dikeluarkan, terlebih untuk membiayai kedatangan Nainggolan yang sudah tidak berusia muda lagi. Atletico kecewa Thomas daripada kecewa pada Arsenal. Atletico lebih kecewa pada pemainnya sendiri, Thomas Partey, yang diam-diam merancang kepergiannya ke Arsenal tanpa bilang-bilang. Tentu saja Diego Simeone kecewa pada Arsenal, yang juga tanpa bilang apa-apa kemudian membayar klausul rilis 50 juta euro yang disematkan oleh Los Rojiblancos pada Thomas Partey. Selama beberapa bulan terakhir mereka sudah berusaha menegosiasikan harga klausul rilis itu, tetapi seluruhnya ditolak oleh direksi klub Madrid tersebut. Pada jam-jam terakhir jendela transfer, hanya 6 jam saja sebelum ditutup, direksi Atletico mendapat kabar bahwa sebuah cek untuk pembayaran Thomas Partey sudah datang dari pihak Arsenal. Tentu saja mereka seharusnya sudah mengharapkan hal itu terjadi karena sudah sejak lama pemain tengah asal Ghana itu menolak memperpanjang kontrak. Thomas Partey merasa diperlakukan tidak adil karena hanya menerima gaji setahun sebesar 31 miliar rupiah saja selama bertahun-tahun kontraknya. Itu bukan gaji 1 bulan, tapi gaji 1 tahun, yang terasa sangat-sangat kecil dibandingkan pemain Liga Spanyol lainnya. Atletico berharap setidaknya sang pemain memberitahu mereka saat ia menjalani tes medis untuk Arsenal di kota Madrid sebelum terbang ke London untuk membereskan surat-surat penandatanganan. Ansu Fati menjadi false nine di La Roja. Timnas Spanyol akan menurunkan wonderkid Barcelona Ansu Fati pada peran yang mengejutkan di jeda internasional kali ini sebagai pemain false nine. Dalam beberapa hal, false nine mirip dengan peran gelandang atau playmaker serang yang lebih maju, di mana dia menjadi penyerang tunggal atau penyerang tengah yang tidak biasa yang turun jauh sampai ke lini tengah. Meski demikian, hal ini bukan karena Enrique tidak percaya pada penyerang tengah Rodrigo dan Gerard Moreno. Pasalnya, dua pemain itu akan tampil bergantian pada 3 laga mendatang di mana La Roja dijadwalkan bertemu dengan Portugal, Swiss, dan Ukraina. Memerankan Ansu Fati sebagai The False Nine mengingatkan pada timnas Spanyol yang diturunkan oleh Vicente de Bosque pada Euro 2012 saat dia memainkan 5 gelandang dan Cesc Fabregas berperan sebagai The False Nine. Luis Enrique sudah mengirimkan petunjuk pada pekan lalu saat mengatakan bahwa timnas Spanyol asuhannya akan menjadi tim dengan barisan gelandang terbaik di Eropa. Ansu Fati akan memperoleh dukungan dari Rodri, Jose Campanya, Dani Ceballos, Ferran Torres, dan Fabian. Pemberian peran false nine pada Ansu Fati akan menyebabkan beban mencetak gol dalam diri Gerard Moreno dan Rodrigo berkurang. Ada 2 pemain dengan nama mirip di sini, Rodri dan Rodrigo. Jangan sampai tertukar. Rodri adalah seorang gelandang bertahan yang kini merumput di Manchester City usai kepergiannya dari Atletico Madrid tahun 2019. Sementara Rodrigo Moreno adalah seorang winger atau striker yang bermain bagi Leeds United usai transfer dari Valencia pada tahun 2020 ini.
Ada pula Gerard Moreno yang tidak ada hubungan saudara dengan Rodrigo Moreno bermain sebagai striker untuk Villarreal. Edinson Cavani penerima gaji nomor 4 terbesar. Tahukah kamu bahwa pemain anyar Manchester United pecinta balet ini merupakan penerima gaji terbesar nomor 4 di Old Trafford, sama banyaknya dengan Marcus Rashford, namun kalah dari David De Gea, Paul Pogba, dan pemain yang baru saja kena kartu merah Anthony Martial. Pemain asal Uruguay Edinson Cavani mengembangkan hobi baru bermain balet usai dirilis PSG setelah kontraknya habis pada musim panas ini. Dan kemudian ia mengikat perjanjian dengan Manchester United selama 1 musim ke depan sampai akhir 2020-2021 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Mantan pemain Napoli dan PSG berusia 33 tahun itu menerima gaji nomor 4 terbesar di Old Trafford, sama banyaknya dengan yang diterima oleh Marcus Rashford sebesar 3,8 miliar rupiah per minggu. Jumlah segitu hanya kurang lebih setengah saja dari penerima gaji terbesar skuad setan merah kiper David De Gea. 8 pemain penerima gaji terbesar di Manchester United per minggunya adalah David De Gea 7,1 miliar, Paul Pogba 5,5 miliar, Anthony Martial 4,7 miliar, Edinson Cavani 3,8 miliar, Marcus Rashford 3,8 miliar, Harry Maguire 3,6 miliar, Juan Mata 3,06 miliar, dan Luke Shaw 2,8 miliar. Mesut Ozil membayari gaji maskot Arsenal. Playmaker Arsenal, Mesut Ozil menunjukkan kelasnya sebagai sosok yang gemar berbagi dan membantu, kali ini menawarkan diri untuk membayari gaji Jerry Kui, maskot tim Gunnersaurus yang baru saja dipecat. Dalam beberapa pekan terakhir, manajemen Arsenal telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada banyak karyawan dan staf di Emirates Stadium sebagai bagian dari penyelamatan finansial di tengah pandemi coronavirus. Terbaru, manajemen The Gunners membuat fans dan publik terkejut ketika mengumumkan bahwa pemeran maskot tim Gunnersaurus, Jerry Kui, diberhentikan dari tugasnya yang sudah diemban selama 27 tahun. Hal ini akhirnya membuat playmaker Mesut Ozil yang masih merupakan penerima gaji tertinggi di klub mencapai 6,7 miliar rupiah per minggunya, menawarkan diri untuk menalangi gaji Jerry Kui untuk diambil dari gajinya selama dia masih menjadi pemain Arsenal. Jerry Kui memang sudah dikenal sebagai pengabdi setia di Emirates Stadium, telah bekerja sebagai Gunnersaurus sejak tahun 1993, bahkan ketika Arsene Wenger belum bekerja di klub itu, yang mulai melatih pada tahun 1996. Jerry Kui bahkan menunjukkan loyalitasnya sebagai fans dan totalitasnya dalam pekerjaan sebagai Gunnersaurus dengan pernah rela meninggalkan acara pernikahan anggota keluarganya karena bentrok dengan jadwal pertandingan Arsenal. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.